Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nina. Saya adalah dosen manajemen keuangan dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital. Jadi nambah sekarang, kalau dulu FEB sekarang FEBTB, dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya mau bahas masih di seri tentang tugas akhir atau skripsi. Jadi bisa dipakai buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi mengerjakan tugas akhir. Nah, temanya atau yang mau saya bahas kali ini adalah kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ketika sidang proposal skripsi. Nah, untuk kali ini khususnya lebih khusus ke jurusan manajemen ya. Jadi manajemen akuntansi gitu ya. Kalau yang jurusannya lebih ke teknik kayaknya nggak masuk nih yang ini. Jadi ini lebih ke jurusan manajemen akuntansi gitu ya, yang sejenis itulah. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, kesalahan umum yang pertama adalah ini yang paling sering dan yang paling basic. Yang pertama adalah kurang runtut ya. Jadi ketika bikin bab 1, kita tuh udah harus tahu apa yang mau kita bahas, kenapa kita mau membahas ini gitu ya. Jadi sudah punya dasar-dasar kenapa kita memilih judul ini untuk kita teliti gitu kan. Nah, kadang mahasiswa itu ketika ditanya gitu ya, kamu kenapa sih milih judul ini, kamu kenapa sih memilih fenomena ini, mereka tuh bisa jawab secara verbal. Tapi ketika dituangkan ke tulisan ya, ke skripsinya, ke bab 1-nya, mereka tuh jadinya nggak runtut ketika menyusun gitu ya, jadi acak-acakan gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang sering terjadi. Nah, ketika dosen atau tim penguji itu baca, kita jadi bingung, ini kok lompat-lompat gitu ya, jadi nggak terstruktur dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, ini itu bisa diakali dengan sebelum kalian bikin paragraf yang panjang, kalian bisa bikin poin per poinnya gitu ya. Misalkan dari awal kalian bahas tentang kondisi suatu negaranya. Misalkan judul yang akan kita pakai adalah pengaruh faktor makro dan mikro terhadap kebangkrutan perusahaan misalnya. Nah, kalian berangkatnya berarti jadi pembahasan umum dulu gitu ya. Pembahasan ke bagaimana sih kondisi suatu negara, bagaimana sih kondisi ekonomi suatu negara, kemudian bagaimana sih kondisi makro dan mikronya secara lebih rinci. Jadi kalian bikin poin by poinnya dulu gitu ya. Nah, setelah kalian bikin poin by poin, nah dari poin tadi itu kalian jabarkan menjadi sebuah rangkaian tulisan gitu ya, paragraf. Atau kalau misalkan satu poin itu butuh 2 paragraf, ya buat jadi 2 paragraf tapi runtut gitu. Jadi kalian paham gitu ya dari awalnya kenapa sampai ke bawah, lanjut lagi ke fenomenanya apa, kalian kasih bukti kalau ada grafik-grafik, kalau ada data-data, kemudian lanjut lagi ke penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung seperti apa, atau justru ada ketimpangan penelitian terdahulu, dibahas tuh penelitian terdahulunya, dirangkum singkat, kemudian di bawahnya baru diakhiri dengan berdasarkan latar belakang di atas dan seterusnya gitu. Jadi runtut dari atas ke bawah gitu. Jadi kesalahan yang pertama adalah kurang runtut. Nah, lanjut kita langsung masuk ke kesalahan umum yang kedua. Nah, kesalahan yang kedua adalah latar belakangnya kurang kuat ya. Jadi ketika mahasiswa ditanya, kenapa kamu memilih ini gitu ya, mereka nggak punya dasar yang cukup kuat. Kenapa? Ya karena memang sebenarnya bisa jadi nggak ada masalah di objek penelitiannya. Atau yang kedua, bisa jadi data yang dia cari memang kurang banyak, kurang akurat, atau justru datanya terlalu lampau, terlalu lama. Jadi kurang bisa menguatkan latar belakang. Nah, karena itu sebelum bikin penelitian, sebelum bikin tugas akhir, itu kita harus paham betul nih, apa sih fenomena yang terjadi gitu ya. Ada apa sih di satu perusahaan tertentu atau di satu subsektor tertentu, kita harus tahu betul bahwa memang ada masalah untuk dibahas, untuk diteliti, atau bahkan untuk dicarikan solusinya. Nah, kesalahan umum yang ketiga adalah tidak ada masalah pada objek penelitian. Objek penelitian itu tempat ketika penelitian itu dilakukan. Misalkan pada subsektor perusahaan otomotif, pertambangan misalnya ya. Nah, jadi ketika mahasiswi sudah memilih tuh pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y perusahaan subsektor otomotif. Kemudian dia bahas tuh tentang data-data perusahaan otomotif. Ternyata di perusahaan otomotifnya nggak ada apa-apa. Jadi memang si mahasiswa ini cuma pengen meneliti aja pengaruh antara X ke Y gitu ya.
Nah, kemudian objeknya apa? Dia asal pilih aja objeknya. Ya udahlah, kayaknya yang lain pada pakai otomotif, ya udah saya yang lain pakai manufaktur gitu ya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi, untuk menentukan objek penelitian itu juga harus terdapat masalah pada objek penelitian yang dipilih. Tadi misalkan kalau maunya pakai subsektor manufaktur, ya berarti harus terjadi apa-apa, ada masalah di subsektor manufaktur yang berkaitan dengan Y-nya gitu ya. Jadi hati-hati untuk ketika kalian memilih objek penelitian. Jadi memang harus ada masalah atau ada hal yang bisa diteliti gitu. Lanjut ke kesalahan umum yang keempat. Nah, kesalahan yang keempat adalah penentuan fenomena itu kurang kuat ya. Penentuan fenomena kurang kuat maksudnya ya udah kadang mahasiswa itu kalau mau bikin tugas akhir atau skripsi mereka asal lihat dari penelitian-penelitian kakak kelasnya, penelitian-penelitian yang ada di Google gitu ya. Ini aja gitu ya. Tapi mereka nggak paham bahwa sebenarnya untuk bikin penelitian itu mereka juga harus mencari fenomena. Mereka harus mencari ada apa sih yang terjadi gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa nggak bisa gitu ya. Jadi kalau cuma memakai dari ngikutin penelitian kakak kelasnya terus cuma diganti tahunnya aja, diganti perusahaannya aja gitu ya, sepertinya itu masih belum bisa dijadikan penelitian dan itu akan banyak dikritisi atau dipertanyakan oleh tim penguji gitu ya. Jadi harus memiliki fenomena yang jelas beserta bukti-bukti atau data-data yang mendukung fenomena tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke kesalahan umum berikutnya yang kelima. Nah, kesalahan yang kelima adalah kebanyakan mahasiswa salah memilih metode penelitian. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kadang banyak mahasiswa tuh yang masih asal kopas-kopas aja, bahkan kopasnya tuh comot sana comot sini. Ya biar nggak kelihatan plagiat banget. Udah yang ininya saya comot dari penelitian ini, yang itu ya saya comot dari penelitian ini gitu ya. Jadi asal ditumpuk jadi satu, kemudian mereka salah menentukan metode penelitian. Begitu juga itu ntar lanjut tuh biasanya salah dalam menyusun hipotesis gitu ya. Jadi penelitian itu semuanya berkesinambungan dari depan sampai belakang, dari bab 1 sampai di kesimpulan dan juga saran. Itu semua nyambung gitu ya. Nah, tapi kalau udah dari depan aja udah salah gitu ya, dia udah salah milih metodenya gitu, nanti ke belakangnya juga bisa jadi nggak sinkron gitu ya, atau jadinya nggak berkesinambungan dari depan sampai belakang penelitiannya. Jadi penting untuk kalian mempelajari dulu apa saja sih metode penelitian yang bisa dipakai dan apa sih metode penelitian yang cocok untuk penelitian yang sedang kalian pilih gitu. Nah, kesalahan umum berikutnya adalah mahasiswa kebanyakan tidak bisa membedakan apa artinya pengaruh signifikan dan tidak signifikan. Nah, ini banyak banget yang salah nih untuk menentukan apa sih signifikan, apa sih yang tidak signifikan gitu ya. Jadi, dari setiap tulisan yang kalian cantumkan di tugas akhir atau skripsi, itu semua adalah pertanggungjawaban penuh dari kalian. Jadi, yang kalian tulis harus bisa kalian pertanggungjawabkan, termasuk ketika kalian menulis misalkan rumusan masalah atau hipotesisnya adalah terdapat pengaruh signifikan antara X1 dan Y gitu ya. Kemudian di hipotesis 2 terdapat pengaruh tidak signifikan antara X2 ke Y gitu misalnya ya. Nah, kadang mahasiswa tuh nggak mudeng apa sih maksudnya signifikan tidak signifikan gitu ya. Dan ini lanjut ke kesalahan umum yang berikutnya ya. Mahasiswa banyak yang nggak paham pengaruh positif dan negatif ya. Nah, ini juga harus kalian pelajari dengan baik apa artinya penelitian searah, satu arah atau penelitian dua arah, apa maksudnya berpengaruh positif dan berpengaruh negatif gitu ya. Kenapa sih kalian perlu tahu itu? Iya, balik lagi seperti tadi, karena itu nanti lanjut dari depan sampai ke belakang gitu ya, sampai kalian bikin simpulan, sampai kalian mengolah datanya, itu kalian harus tahu apa yang mau kalian capai gitu ya. Hipotesisnya itu juga perlu kan, kalian tahu apakah kalian nanti mau nulis hipotesisnya adalah pengaruh X1 kepada Y secara signifikan aja, atau terdapat pengaruh positif antara X1 terhadap Y. Kemudian variabel berikutnya terdapat pengaruh negatif antara X2 dan Y. Nah, untuk menentukan positif atau negatif itu kan nggak sembarangan gitu ya. Sebelum menentukan di hipotesis apa yang positif mana yang negatif, kalian harus tahu dulu apa sih maksudnya pengaruh positif, apa sih maksudnya pengaruh negatif, apa sih maksudnya pengaruh signifikan, dan apa sih maksudnya pengaruh tidak signifikan ya. Jadi dipelajari lagi. Harusnya sih udah dapet ya waktu kuliah. Nah, lanjut lagi ke kesalahan berikutnya. Nah,
Kesalahan berikutnya ada di bab 2. Biasanya bab 2 itu kalian banyak mencari sumber-sumber yang sumbernya semuanya terlalu lama gitu ya. Sedangkan sekarang banyak sekali buku-buku terbitan baru yang menjelaskan tentang teori-teori yang serupa. Jadi definisi-definisi yang serupa. Jadi kalau bisa kalian usahakan mencari sumber-sumber yang terbaru. Begitu juga jurnal penelitian yang dijadikan acuan. Keseringan jurnalnya itu tahunnya terlalu lama ya. Nah, kalian nggak bisa pakai jurnal yang tahun 94, 95 gitu. Masih ada nggak sih mahasiswa yang pakai jurnal acuan tahun-tahun begitu? Ada banyak gitu ya. Jadi kalian perhatikan dulu jurnal yang kalian pakai, artikel penelitian yang kalian pakai sebagai acuan, artikel internasional itu tahunnya jangan terlalu lama. Nah, itu banyak banget kesalahan di bab 2 ya. Untuk kesalahan apa aja di bab 2 saya akan jelaskan di video yang terpisah, karena sekarang masih bahas kesalahan umum saat sidang proposal aja ya, tentang bab 1 sampai bab 3. Jadi secara umum dulu ya yang di sini. Oke, jadi yang bab 2 ya. Jadi perhatikan di bab 2 kalau bisa kalian pilih sumbernya yang lebih update, yang lebih baru. Begitu juga dengan artikel penelitian internasionalnya juga kalian cari yang tahunnya lebih baru. Nah, kemudian kesalahan berikutnya adalah setiap ada data atau setiap ada grafik atau setiap ada gambar, nah setelahnya tidak pernah ada keterangan lagi, jadi cuman gambar aja gitu udah gitu ya. Nah, untuk kalian ketika sedang menulis proposal, kalau bisa setiap ada gambar, grafik atau data apapun yang berwujud gambar atau grafik, di bawah kalian kasih keterangan ini maksudnya apa gitu. Kemudian biasakan untuk menuliskan nama grafik atau nama gambar ya, misalkan berdasarkan gambar 1.1, nah bukan berdasarkan gambar di atas gitu ya. Jadi sebutkan itu namanya grafik apa, grafik 1.1, gambar 1.1, atau berdasarkan grafik 1.1 misalnya. Jadi ada keterangan di bawah gambar atau grafik gitu. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah banyak mahasiswa yang masih bingung ketika menyampaikan data. Datanya itu lebih baik disampaikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, ini juga kalian harus pelajari dengan baik. Kebanyakan kalau datanya masih bisa disampaikan dalam bentuk grafik, lebih baik disampaikan dalam bentuk grafik. Nah, ada juga mahasiswa yang udah semester akhir tapi nggak bisa bikin grafik. Ada banyak ya. Jadi kalian juga harus belajar cara bikin grafik kayak gimana, cara menyampaikan grafik seperti apa, baca grafik seperti apa. Kalian juga harus belajar dengan baik ya. Oke, itu tadi adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh para mahasiswa ketika sedang sidang proposal. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya yang menyimak video ini untuk bisa belajar bagaimana cara menanggulangi, bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi tadi supaya tidak terjadi kepada kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.